Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, alam barzah adalah alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam ini, manusia yang telah meninggal dunia akan menunggu hari kiamat. Akan tetapi tidak semua ruh mengalami hal yang sama di alam barzah. Ada yang mendapatkan nikmat dan ada yang mendapatkan siksa. Karena semua tergantung dari amal perbuatan mereka di dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menggambarkan kepada para sahabat-sahabatnya bagaimana keadaan orang-orang beriman sejak meninggal sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan berbagai nikmat kubur. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di tempat pemakaman, penggalian liang kubur belum selesai, maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat, dan para sahabatnya duduk di sekitar dengan tenang. Saking tenangnya, ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah kayu, lalu menancapkannya ke tanah. Dan beliau melihat ke langit lalu menunduk. Tak lama, beliau melihat lagi ke langit kemudian menunduk hingga 3 kali. Setelah itu, beliau bersabda kepada para sahabat, "Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Lalu, beliau pun berdiri dan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur sebanyak 3 kali. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggambarkan kepada para sahabat bagaimana keadaan seorang hamba sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang kuburnya, lalu ditinggalkan oleh anak, istri, keluarga, dan para sahabat. Lalu apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Dikisahkan bahwa manusia saat dijemput kematian menjadi 2 golongan. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh berbeda. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika akan meninggalkan kehidupan dunia dan memasuki kehidupan akhirat, akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam wujud yang baik dan akan menempati sebuah tempat tertentu dan mengenakan pakaian yang terbaik. Wajah mereka putih berseri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka ada kain kafan dari surga untuk membungkus ruh orang yang beriman, lengkap dengan minyak wangi yang sangat harum. Lalu malaikat maut pun datang dan duduk di samping kepala orang yang beriman dan berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah." Maka ruh pun keluar dengan mudah seperti tetesan air yang keluar dari mulut botol. Malaikat maut segera mengambilnya, kemudian para malaikat yang lain pun mengambilnya dari tangan mereka. Mereka membungkusnya dengan kain kafan dan minyak wangi tersebut. Dari ruh orang yang beriman itu pun keluar bau yang harum dan semerbak, seperti bau bunga-bunga yang paling wangi di dunia. Dan para malaikat membawanya ke langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka bertanya, "Siapakah ruh yang baik ini?" Para malaikat pembawa itu menjawab, "Ini adalah si Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama yang paling baik yang pernah disandangkan di dunia.
Mereka pun terus membawa ruh orang yang beriman hingga sampai di langit dunia. Mereka meminta izin untuk masuk. Lalu izin pun diberikan oleh Allah. Maka ruh orang yang beriman itu pun dibawa ke langit yang lebih tinggi hingga sampai di langit ketujuh. Tibanya di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Illiyin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak sedemikian, melainkan apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sebenarnya pada hari itu mereka benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti itu benar-benar di tempat yang tinggi, Illiyin. Dan tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang ditulis, yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Al-Mutaffifin. Kemudian Allah berfirman lagi, "Kembalikanlah ruh hambaku ini ke bumi, karena aku telah menciptakan mereka dari tanah, dan aku akan mengembalikan mereka ke tanah. Kemudian aku akan mengeluarkan mereka dari tanah sekali lagi." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Nasai, Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Tasalisi. Maka ruh orang yang beriman itu pun dikembalikan ke jasadnya di liang lahat. Kemudian datanglah dua malaikat yang dikenal dengan sebutan Munkar dan Nakir. Mereka adalah malaikat yang bertugas untuk menanyai manusia di kubur. Mereka membangunkan si hamba dan bertanya kepadanya, "Siapakah Rabbmu?" Si hamba pun menjawab, "Rabbku adalah Allah." Dan mereka bertanya lagi, "Apa agamamu?" Si hamba pun menjawab, "Agamaku adalah Islam." Kemudian mereka bertanya lagi, "Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian?" Si hamba pun menjawab, "Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian mereka bertanya lagi, "Bagaimana kamu mengetahui hal-hal itu?" Si hamba pun menjawab, "Aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman dan membenarkannya." Kemudian suara dari langit pun berkata, "Sesungguhnya hambaku ini benar. Oleh karena itu, bentangkanlah untuknya permadani dari surga, berikanlah kepadanya pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu ke surga." Maka permadani dan pakaian dari surga pun dibentangkan untuknya, dan pintu ke surga pun dibukakan untuknya. Kemudian datanglah kepadanya angin dan bau yang harum. Tempat kuburnya pun diperluas sejauh mata memandang. Kemudian datanglah kepada seorang lelaki yang tampan dan berpakaian indah. Wajahnya berseri-seri. Si hamba pun bertanya-tanya, "Siapakah engkau?" "Sesungguhnya engkau adalah orang yang membawa kebaikan." Si lelaki itu pun menjawab, "Aku adalah amal salehmu. Demi Allah, aku tidak pernah melihatmu kecuali dalam keadaan taat kepada Allah, atau dalam keadaan benci kepada kemaksiatan kepada Allah. Semoga Allah memberimu balasan yang baik atas apa yang telah engkau perbuat." Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah gambaran singkat tentang tahapan perjalanan ruh orang yang beriman hingga ke dalam alam barzah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan nikmat kubur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.